Lingkar Pagi, edisi Jumat 17 Januari 2025 hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum. Bersama saya, Rizky Riawan. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Akibat luapan sungai, 4 kelurahan di sepanjang kali Kabupaten Kendal, yaitu Kelurahan Patukangan, Pekauman, Ngilir, dan Pegulon terendam banjir. Meskipun hujan di wilayah Kendal tidak terlalu lebat, banjir terjadi karena kiriman air dari wilayah hulu. Diketahui air masuk ke rumah warga mulai jam 7 pagi sehingga mereka tidak sempat menyelamatkan sejumlah barang. Meski begitu, sampai saat ini tidak ada warga yang mengungsi. Bagi rumah yang belum ditinggikan, kedalaman air bisa mencapai 50 cm. Menurut Supriyatin, salah seorang warga Kelurahan Ngilir, kondisi ini sudah menjadi langganan setiap kali hujan tiba meskipun tidak deras. Jam 5 kan belum penuh, ini kan jam 7 kok tadi. Oh, ya. Memang hujan deras atau gimana? Enggak hujan deras. Gerimis tapi dari sana Pak. Kiriman dari atas ya? Iya. Oh. Iya. Oh. Langganan banjir terus. Oh. Tadi rumahnya itu masuk setinggi berapa senti kira-kira? Ya itu di depan situ Pak. Oh. Bu, dengan Nah ini dinaikin ini semua di apa? Yang kaki yang pasirnya ini kan penuh itu aja Pak. Apa itu latri-latri. Oh, dikeruk di sini. Jarang, itu kan sampai penuh sekali sih Pak. Oh, gitu. Ya, sedikit airnya sedikit dong. Iya. Rata. Sini itu belakang, terus itu Gang Layur kan? Iya. Gang Layur, Gang Jujur, Gang Ratin semua sih. Semua banjir ya? Iya. Hal senada diungkapkan Solihin, warga Gang Layur di Kelurahan Ngilir yang mengaku banjir sudah terjadi 4 kali selama Januari ini. Banjir masuk ke rumah warga dengan ketinggian air bervariasi antara 20 cm hingga 30 cm. Mulai jam 7 sampai terus naik terus sampai jam sekarang jam 9 ya. Sekarang sudah naik terus ya? Ya naik terus, ini langganan banjir sudah lama sekali. Deras atau bagaimana? Ya satu hujan, yang kedua sungai ya, aliran sungai itu tuh Meluap gitu ya? lancar ya. Terus ini sudah melebihi tahun-tahun yang lalu juga sini seperti ini juga. Berapa kali banjir? Kemarin 2 kali, sekarang 3 kali. 3 kali ini ya? 3 kali. Harusnya memang ada penanganan dari pemerintah ya untuk apa? Kan Kendal itu punya program yang bebas banjir, tapi kenyataannya masih sama terus, belum ada penanganan yang serius. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah banjir, baik melalui normalisasi Kali Kendal, perbaikan drainase, maupun solusi lain yang dapat mencegah bencana ini berulang. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah warga masih membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa lumpur akibat banjir. Pemerintah diharapkan segera turun tangan untuk membantu penanganan dan memberikan solusi jangka panjang agar tidak lagi menjadi masalah rutin di kawasan ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja bangunan tersengat aliran listrik tegangan tinggi ketika hendak menurunkan besi dari lantai atas bangunan di perumahan Permata Kendal 2. Korban tidak menyadari jika ujung besi yang ia pegang menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi yang berada di dekat lokasi pekerjaan. Akibat kejadian tersebut, korban Muhnisin 40 tahun warga desa Korowolang mengalami luka bakar serius hingga 40% di bagian tangan dan kaki. Rekan kerja korban yang berada di lokasi kejadian langsung memberikan pertolongan pertama dan tak lama kemudian tim BPBD, Satpolkar, dan kepolisian datang di TKP. Korban diturunkan dari lantai 2 menggunakan tandu yang ditarik dari lantai 2. Karena masih sadar, korban langsung dilarikan ke RSUD Kendal untuk mendapatkan pertolongan medis. Salam tangguh.
Sobat Tangguh melaporkan dari perumahan Permata Kendal 2, tepatnya di Kelurahan Milir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Jadi di belakang kita bisa saksikan bersama proses evakuasi korban atau pekerja yang tersengat listrik. Di belakang kami tim BPBD Kendal, Damkar Kabupaten Kendal, kemudian ada PSC, kemudian PMI dan Polsek Kendal sedang melaksanakan evakuasi. Nah, kerjasama dibutuhkan di sini karena perlu banyak tenaga. Walaupun kita sudah menyiapkan tripod atau alat bantu untuk menurunkan, tapi kerjasama masing-masing tim ini atau masing-masing personel di lokasi harus dipertahankan. Saya kira itu laporan dari lokasi kejadian. Terima kasih. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Menurut keterangan teman korban, Jambari, saat itu korban hendak menurunkan besi dari lantai 2. Namun tidak menyadari jika besi tersebut menempel kabel listrik tegangan tinggi. Kan pelik nih. Tadi mau nurunin apa itu namanya? Besi tal. Ya, taunya itu apa? Kena kabel listrik. Kena kabel listrik itu, nyenggol gitu ya. Iya. Tapi orangnya jatuh atau gimana? Langsung jatuh. Langsung jatuh ya. Iya. Tapi masih hidup ya Mas tadi? Iya, masih sadar. Memang saat itu baru membangun di atas itu? Iya. Kapolsek Kota Kendal Ibtusan Haji menjelaskan saat itu korban sedang mengerjakan pekerjaan di lantai 2, di mana jaraknya tidak jauh dari kabel listrik tegangan tinggi yang terbuka. Kejadiannya tadi ada babin saya, Mbak Radit itu kan kirim informasi lewat WA bahwa di perumahan Permata Kendal, nah, itu ada orang kesetrum arus listrik. Iya, kerja bangunan. Saat itu penyebab kesetrumnya kena apa deh? Penyebab setrumnya itu dia itu mau menurunkan besi, ternyata besinya itu langsung menyentuh Ujungnya menyentuh kabel itu. Akhirnya korbannya terpental. Informasinya seperti itu. Tidak sampai meninggal dunia ya? Alhamdulillah tidak. Hanya luka bakar mungkin akibat kesetrum itu. Kalau itu ya sebenarnya ya kalau saya nggak paham itu, tapi kalau menurut analisa saya itu kalau dekat tegangan tinggi sebenarnya ya kurang bagus ya, karena membahayakan juga. Nah, evakuasinya melibatkan dari BPBD, itu terus apa itu diturunkan pakai ini damkar. Iya. Kondisi korban sendiri? Kondisi korban sadar, hanya luka bakar saja di tangan sama kaki sebelah kanan kayak itu. Sekarang dibawa Di Rumah Sakit Suwondo Kendal. Pihak keluarga sudah diberi kabar terkait insiden ini dan sudah mendampingi korban di rumah sakit. Kapolsek menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati, khususnya yang membangun rumah dekat jaringan listrik bertegangan tinggi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Ruas jalan nasional di sepanjang kawasan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang mengalami kerusakan parah. Kerusakan jalan ini dikeluhkan oleh sejumlah pengendara yang melintas. Di Jalan Gatot Subroto, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang ditemukan sejumlah titik kerusakan. Titik terparah berada di sebelah perempatan As-Salamah di Ungaran. Jalan terlihat berlubang pada aspal bagian tengah. Bahkan ada yang memiliki kedalaman sekitar 5-10 cm. Kerusakan jalan nasional di Ungaran ini dikeluhkan oleh para pengendara. Terlebih jika terjadi hujan, di mana mereka tidak bisa membedakan mana jalan berlubang atau tidak. Kalau sopir angkot kalau jalan seperti ini, padahal ini baru aja diperbaiki. Mendingan dicor aja lah, sekalian seperti yang itu yang di kodam-kodam itu kan awet gitu loh Pak. Terus diperbarui loh. Ini kok apa ya? Rusak lagi karena hujan itu loh Pak. Panjang itu As-Salamah sampai depan pasar Pak. As-Salamah sampai depan pasar. Saya sudah diangkut ya juga memikirkan jalan ya kan. Itu ada 5 korban. Baru parah. Kendaraan semua. Kalau mobil kan tidak jatuh. Kalau kendaraan pas hujan ada yang lukanya parah. Ya luka ringan, tapi apa kalau tidak ditempel Pak, parah itu Pak. Sementara itu, petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah
Sementara itu, petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah memasang rambu penanda jalan berlubang. Pihaknya akan segera melakukan penambalan lubang jalan dengan cara pengaspalnya kembali. Nanti ya kita banyak. Nah, untuk tidak ada. Nanti mau diaspal atau di apa? Ya, setting ditambal-tambal. Pakai apa itu, Pak? Pakai aspal ya. Sementara itu, petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah memasang rambu penanda jalan berlubang. Pihaknya akan segera melakukan penambalan lubang jalan dengan cara mengaspalnya kembali. Warga berharap pihak terkait segera melakukan penambalan jalan berlubang di Gatot Subroto. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Dengkek, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, memasuki babak baru. Inspektorat Kabupaten Pati melakukan penggalian barang bukti dan konfirmasi aduan ke sejumlah masyarakat. Permasalahan dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Dengkek memasuki proses pemeriksaan. Berdasarkan disposisi dari penjabat Bupati Pati, Sujarwanto Dwiatmoko, pada Rabu 15 Januari 2025, Inspektorat Kabupaten Pati melakukan pemanggilan kepada sejumlah pihak. Sejumlah warga desa Dengkek turut dipanggil untuk dimintai konfirmasi mengenai aduan masyarakat. Selain itu, dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemerintah Kecamatan Pati turut dihadirkan. Kepala Inspektorat Pati, Agus Eko Wibowo, menuturkan sedang mengumpulkan barang bukti. Salah satunya dengan menjalankan komunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan melakukan pengecekan di lapangan. Panggil perwakilan dari warga Dengkek untuk mengkonfirmasi terkait aspirasi atau aduan-aduan yang dilaporkan atau disampaikan pada waktu audiensi kemarin. Hari ini kita memanggil atas dasar disposisi Pak PJ Bupati yang sudah turun kemarin. Dengan adanya disposisi tersebut, Inspektorat langsung melakukan langkah-langkah terkait proses pemeriksaan. Sementara itu, salah satu warga desa Dengkek, Kismanto, menuturkan dirinya hadir di kantor Inspektorat untuk menyamakan persepsi terkait aduan masyarakat berupa sumber dana, jumlah, tahun anggaran dengan data Inspektorat. Sebenarnya kita dibutuhkan kesepakatan. Jadi antara pihak pelapor dengan pihak Inspektorat yang di kemudian hari itu nanti kan akan mengaudit yang ada di desa. Kita menyatukan kesepakatan. Masalahnya apa, sumber dananya apa, berapa jumlahnya, nah itu tahun anggaran berapa. Nah itu tadi kita sudah muncul kesepakatan, jadi sama. Hanya malah ada itu ya sedikit tambahan lah di sana sini itu menyangkut masalah besok ke sana. Artinya dari kemarin sejumlah tuntutan ada penambahan atau pengurangan? Saya kira masih tetap ya, ada pengurangan hanya satu karena itu sudah kami periksa. Nah, itu dari Inspektorat mengatakan demikian. Sejumlah warga berharap permasalahan ini dapat ditangani secara serius oleh pemerintah Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Ratusan buruh yang tergabung dalam PC SPAI FSPMI Kabupaten Jepara menggeruduk kantor bupati setempat pada Kamis pagi waktu setempat. Mereka menuntut rapat Dewan Pengupahan yang diadakan di ruang Comment Center Setda Jepara untuk dibubarkan. Jadilah primadona ataupun bintang. Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Jepara, Yopi Priambudi, menyampaikan pihaknya tahu akan adanya diskusi pasca penetapan upah minimum sektoral kabupaten kota dari undangan Dewan Pengupahan yang diterimanya. Ia mengaku heran penetapan UMSK di Kabupaten Jepara masih diganggu gugat. Padahal pihak perusahaan dari Korea dan Jepang sudah sepakat. Yopi menegaskan sudah ada persetujuan antara pihak manajemen atau perusahaan untuk membayarkan UMSK.
Dan adanya aksi ini untuk membubarkan rapat Dewan Pengupahan yang dilakukan Kamis pagi. Sebelum diadakannya rapat, pihaknya mengaku sudah memberikan peringatan. Yopi menegaskan sudah ada persetujuan antara pihak manajemen atau perusahaan untuk membayarkan UMSK. Dan adanya aksi ini untuk membubarkan rapat Dewan Pengupahan yang dilakukan Kamis pagi. Sebelum diadakannya rapat, pihaknya mengaku sudah memberikan peringatan. Adapun untuk pembayaran UMSK sendiri sudah disepakati mulai pada tanggal 5 dan 10 Februari 2025, termasuk industri sepatu. Jika nantinya ditemukan perusahaan yang tidak menetapkan UMSK, maka pihaknya akan melakukan aksi demo di pabrik tersebut. Undangan dari Sekda selaku ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, dan di situ ada undangan, tapi mengatasnamakan isinya itu adalah diskusi pasca penetapan UMSK. Loh, saya mikirnya gini loh, UMSK di sini masih masih direcokin gitu loh. Padahal dari perusahaan-perusahaan yang notabene itu Korea ataupun Jepang itu sudah sepakat. Jadi saya ulangi lagi, dari perusahaan-perusahaan Korea itu aslinya sudah sepakat, karena ada kesepakatan dua belah pihak antara manajemen sama serikat pekerja. Jadi kemarin itu sudah approve dari perwakilan serikat pekerja itu membayar dari manajemen ataupun pengusaha itu membayarkan secara UMSK. Nah, dari sini saya melihatnya dari PMA yang khususnya di Cina, karena Cina kayaknya kok belum bisa terima welcome terkait masalah UMSK. Jadi kenapa pemerintah ini mengakomodir pengusaha itu yang notabene saya belum tahu. Makanya saya dari kesini itu pengen bubarin yang pertama, karena yang pertama kemarin udah saya warning, Pak, kalau emang nanti ada rapat terkait masalah UMSK lagi, saya nggak segan-segan untuk membubarkan. Dan di sini tadi ya ada sempat chaos sedikit lah terkait pemasukan anggota kepada pihak keamanan, karena saya instruksikan masuk, karena saya di sini melihatnya loh kok di sini kooperatif pemerintah itu tidak kepada buruh yang notabene itu sudah di SK-kan terkait masalah UMSK. Kalau di sini saya ngomongnya nggak ngawal, karena dari unsur Dewan Pengupahan Pekerja serikat pekerja itu nggak ada yang masuk, Mas. Dari SPMI terus ASBJ pun nggak ada yang masuk. Dari sini berarti kawan-kawan asosiasi pengusaha terus sama pemerintah yang ada di Kabupaten Jepara. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda
dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, guna memperpanjang usia tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Sukoharjo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati menjalin komunikasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini dilakukan untuk mengelola sampah jadi Refuse Divided Fuel atau RDF. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati terus berupaya memperpanjang usia teknis tempat kerja pembuangan akhir Sukoharjo di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margarejo. TPA yang didirikan pada tahun 2016 ini seharusnya memiliki usia teknis 10 tahun. Dalam menyiasati usia teknis, DLH Pati mengajukan bantuan dengan menjalin komunikasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengelola sampah menjadi Refuse Divided Fuel atau RDF. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati menuturkan bahwa Kabupaten Pati mendapat prioritas bantuan pada tahun 2026 dengan peringkat 3. Selain itu, di tahun 2025, pemerintah Kabupaten Pati bersama DLH bakal menyusun kajian detail engineering untuk melengkapi persyaratan. Kami berupaya untuk untuk komunikasi dengan Kementerian PU maupun Lingkungan Hidup bahwa kita mengajukan bantuan untuk pengelolaan atau pembuatan RDF, pengelolaan sampah untuk dijadikan RDF. Ada respon sekarang, ada respon. Kita masuk di prioritas di 2026. Peringkat 3 itu setelah mana gitu. Ini di tahun 2025 ini yang dekat-dekat saja ya, Jepara sama Rembang. Itu dibangun sama PU ya. Bantuan pusat luasan berapa? Kalau luasan sih, kalau kita sih masih cukup ya kita masih cukup. TPA kita masih ada beberapa lahan yang di luar zona aktif. Pihaknya menambahkan, pembuatan RDF ini bakal dialokasikan ke Semen Gresik di Rembang setelah sebelumnya disepakati oleh Pemkab Pati. Melalui bantuan ini, nantinya sampah TPA di Kabupaten Pati dapat dikelola di TPA Sukoharjo. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Rembang baru-baru ini mencatat lonjakan signifikan dalam angka perceraian di kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Angka tersebut meningkat sebesar 85% dibanding tahun sebelumnya. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan, terutama dengan adanya berbagai faktor penyebab yang kompleks. Meskipun proses pengajuan cerai bagi ASN di Rembang tidaklah sederhana, namun angka tersebut masih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Bahkan setiap ASN harus mengajukan izin ke pimpinan OPD mereka, dan jika belum ada solusi, permohonan tersebut dapat dilanjutkan ke BKD. Semua perceraian harus mendapatkan izin dari Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian Daerah BKD Rembang, Nur Salam Wahib mengungkapkan bahwa selama tahun 2024, terdapat 26 pengajuan cerai yang melibatkan 17 ASN dan 9 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dirinya mencatat faktor utama yang mempengaruhi perceraian ini adalah masalah ekonomi, kehadiran pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, serta keterlibatan dalam judi online dan investasi bodong. Nur Salim menjelaskan jika angka pengajuan perceraian ini mencolok jika dibanding tahun 2023, di mana hanya ada 14 pengajuan. Dengan peningkatan 12 kasus, tren tersebut menunjukkan bahwa perceraian di kalangan ASN semakin merata di berbagai organisasi perangkat daerah. Ya, manajer kami menyampaikan kalau di Pemkab Rembang, untuk ASN yang ada di Pemkab Rembang, untuk izin cerai itu ada 26 orang, di mana rinciannya untuk PNS-nya itu ada 17 dan P3K-nya itu ada 9. Alasan perceraian rata-rata itu terjadi perselisihan
yang paling utama adalah masalah ekonomi. Yang jelas itu masalah ekonomi. Macam-macam dipengaruhi berbagai faktor, termasuk mungkin pemberian nafkah yang memang kurang dan memang kondisinya sekarang ini seperti itu, sehingga tuntutan untuk pemenuhan nafkah itu tidak terpenuhi, sehingga cenderung terjadi perselisihan seperti itu dan meningkat. Perselisihan itu meningkat, akhirnya mengambil keputusan untuk mengajukan izin perceraian seperti itu. Menanggapi situasi ini, Wakil Bupati Rembang M. Hanis Khalil Bakro saat dihubungi melalui ponselnya menyatakan bahwa pembinaan terhadap pegawai rutin dilakukan, termasuk dalam hal keharmonisan keluarga. Dirinya menekankan pentingnya melihat setiap kasus perceraian secara individual untuk memahami penyebabnya. Dirinya juga menekankan perlunya pembinaan khusus, terutama dalam memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali membuka wisata Kampung Ketupat yang berada di kawasan Kelurahan Sungai Baru dengan menggandeng pengelola dari kalangan lokal. Dalam rancangan baru ini, wisata Kampung Ketupat melibatkan 17 UMKM yang bergerak di bidang kuliner khas Banjar. Hal itu dilakukan agar pengunjung atau wisatawan bisa menikmati suasana alam di tepian Sungai Martapura sambil mencicipi berbagai kuliner khas Banjar. Wisata Kampung Ketupat yang terletak di kawasan Sungai Baru, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali dibuka untuk umum mulai Rabu 15 Januari. Tempat wisata ini dulu sempat terbengkalai dan ditinggalkan, namun kini pengelolaan wisata Kampung Ketupat diserahkan kepada pengelola lokal yang menghadirkan inovasi dan daya tarik berbeda untuk menggait pengunjung. Dalam pembukaan kembali lokasi wisata ini, pengunjung tidak dipungut bayaran alias gratis. Keberadaan 17 usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang mengisi berbagai stand kuliner khas Banjar merupakan daya tarik tersendiri. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati suasana alam tepian Sungai Martapura sembari mencicipi berbagai kuliner lokal dan produk-produk dari berbagai daerah. Pembukaan kembali Kampung Ketupat dihadiri oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang mengapresiasi rancangan baru Kampung Ketupat terlebih dengan kehadiran pelaku UMKM. Jadi ada 17 stand kuliner yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi pilihan bagi masyarakat, warga, karena ada yang juga buka dari pagi untuk melayani sarapan. Nasi kuning, ada bubur sampai malam, ya, dan pilihannya juga banyak. Terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian yang dilakukan di wisata Kampung Ketupat saat ini. Salah satunya adalah perluasan ruang bagi pengunjung untuk menikmati suasana asri Kampung Ketupat. Destinasi wisata ini diharapkan menjadi alternatif tempat bersantai dan melepas lelah bagi warga Banjarmasin dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Seribu Sungai. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widyaputri resmi menutup Bali Great Sale yang berlangsung sejak 15 Desember 2024 hingga 15 Januari 2025. Beragam program diskon yang digagas pemerintah menjadi ajang untuk meningkatkan daya beli masyarakat maupun wadah bagi pelaku usaha untuk mengembangkan pasar mereka. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mendukung program diskon yang dilakukan pemerintah pusat maupun asosiasi di daerah dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Ajang pesta diskon juga menjadi wadah bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM maupun pelaku bisnis dengan jenama lokal untuk memperluas pasar. Inilah yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widyaputri saat menutup program Bali Great Sale di pusat perbelanjaan di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali pada Rabu 15 Januari. Pesta diskon yang diadakan pada Hari Belanja Nasional atau Harbolnas terbukti mampu meningkatkan transaksi belanja mencapai angka 31,2 triliun rupiah yang melibatkan 52% produk lokal.
Ini memang salah satu tekad kami untuk meningkatkan again daya beli masyarakat, perekonomian juga bisa selalu produktif gitu ya. Dan tentunya ini ada kaitannya juga dengan para pelaku usaha, mereka juga semakin semangat. Apalagi waktu Harbolnas itu 52% dari total purchase itu adalah produk dalam negeri. Jadi kita mensupport UMKM kita. Bali Great Sale yang berlangsung pada 15 Desember 2024 hingga 15 Januari 2025 merupakan rangkaian program pemerintah Belanja di Indonesia atau BINA Diskon yang berlangsung pada 20 hingga 29 Desember. Kegiatan ini turut melibatkan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI. Kita menginvite atau mengundang para UMKM bisa melakukan exhibition atau bazar di tempat kita. Dan sebenarnya dengan cara itu kita mengedukasi para UMKM untuk bisa mendisplay produknya dengan baik, bagaimana cara menjual customer yang levelnya atas, internasional market itu cara edukasinya bisa dari nol. Bali Great Sale berlangsung di 11 pusat perbelanjaan di Denpasar dan Badung, Bali, dengan menempatkan 20 hingga 30 UMKM di setiap mal. Ajang tahunan ini mencatatkan transaksi mencapai 2,5 miliar rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 1 miliar rupiah. Dinas Perhubungan dan DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau berupaya merealisasikan program Bus Rapid Transit atau BRT yang membutuhkan anggaran sekitar 1,7 triliun rupiah melalui peraturan daerah atau Perda. Batam yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan sebagai salah satu lokasi percontohan BRT optimis mampu mengakomodir pembiayaan dari program tersebut melalui minimal 3% APBD. Sudah mengurangi emisi penggunaan. Dinas Perhubungan bersama DPRD Kota Batam berupaya merealisasikan program Bus Rapid Transit atau BRT. Usai Batam ditunjuk sebagai proyek percontohan oleh Kementerian Perhubungan bersama 4 kota lain di Indonesia. Ditemui di Batam, Kepulauan Riau pada Rabu 15 Januari, Kepala UPT Pelayanan Jasa Transportasi Dinas Perhubungan Kota Batam, Babang Sucipto mengatakan, penunjukan Batam sebagai proyek percontohan karena infrastruktur jalan yang memadai dengan 5 lajur, luas wilayah dengan angka kepadatan penduduk tinggi, minat masyarakat menggunakan angkutan umum, serta kemampuan keuangan daerah. Program yang diproyeksikan menghubungkan 14 lintasan utama di Kota Batam itu rencananya akan dilayani sebanyak 200 armada dengan anggaran sekitar 1,7 triliun rupiah, sehingga dibutuhkan peraturan daerah yang mengakomodir pembiayaan program tersebut. Kita berharap dengan peraturan daerah ini disahkan dengan ada muatan kalimat 3%, ya itu tadi sudah ada tergambar tahun berikutnya kita mau melakukan pengembangan apa, kan, ya. Mungkin pembuatan lajur khususnya kah, haltenya kah, atau penyediaan armadanya kah. Karena Batam dalam tanda kutip ditunjuk, kita harus segera menyiapkan ranperdanya. Kita harus ada peraturannya nih, kan kalau nggak kan nanti pasti bermasalah. Dan mereka pasti nggak mungkin juga kan memberikan sesuatu, menghibahkan sesuatu, tapi tidak ada landasan hukumnya kan itu. Karena ini kan juga pasti nanti kaitannya sama anggaran kan. Kita pasti dengan anggaran terbatas, kita juga pengen sistem ini bagus. Artinya apa? Artinya yang sudah ada ya kita manfaatkan. Mungkin terhadap bisnya sendiri juga mungkin bus-bus yang sudah ada pasti akan dilibatkan lagi. Program BRT selain dinilai mampu memperbaiki kualitas udara di Batam, juga diharapkan mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait penggunaan angkutan umum. Mengingat saat ini terdapat sekitar 600.000 kendaraan pribadi yang beroperasi di pulau dengan luas daratan sekitar 715 km persegi itu. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya.
Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Batam Aeroteknik telah menyerap 2.269 tenaga kerja atau sekitar 22,7% dari target 9.976 tenaga kerja. Kepala Pusat Pengembangan Pelabuhan Bebas dan Kawasan Bebas dan KEK Badan Pengusaha Batam, Irfan Syakir Widayasa, mengatakan serapan tenaga kerja tersebut merupakan hasil komitmen pemerintah dan industri. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Batam Aeroteknik saat ini sudah menyerap sebanyak 2.269 tenaga kerja atau merealisasikan 22,7% dari target sebesar 9.976 tenaga kerja pada tahun 2030. Ditemui di Batam, Kepulauan Riau, Rabu 15 Januari, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Kawasan Ekonomi Khusus Badan Pengusahaan Batam, Irfan Syakir Widayasa mengatakan capaian tersebut didorong rencana pembangunan hanggar, warehouse, dan landing gear soft di tahun ini dengan total investasi senilai 700 miliar rupiah sehingga mampu menyerap 200 tenaga kerja tambahan. Capaian ini juga merupakan hasil komitmen yang disepakati pemerintah dengan industri berbasis MRO pesawat udara itu. Komitmen awalnya ketika akan menjadikan KEK di Batam ini adalah bahwa semua pesawat grup Lion itu wajib diperbaiki di fasilitas yang ada di Batam. Kita tahu grup Lion ini sekarang tidak hanya di Indonesia ya, seperti Super Airjet, Lion Air, Batik Air, kemudian juga termasuk yang di Malaysia, yang di Thailand juga. Nah, semua udah perbaikannya, semua sesuai komitmen itu dilakukan di Batam. Saat ini, KEK Batam Aeroteknik memiliki 5 hanggar dengan kapasitas 23 pesawat. Kehadiran KEK di kawasan Bandara Internasional Batam, selain menarik investasi industri penerbangan, juga merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam menjaga keselamatan penerbangan. Gerakan Pemuda atau GP Ansor memastikan untuk turut menjaga keamanan pada perayaan Imlek dan Cap Gomeh tahun 2025. Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Adin Jauh Harirudin, mengatakan terdapat sejumlah wilayah yang dipetakan dalam pengamanan dan juga ekstra, mulai dari daerah khusus Jakarta hingga Kalimantan Barat. Gerakan Pemuda GP Ansor telah menyusun strategi dalam melakukan pengamanan pada perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2025 di sejumlah wilayah. Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Adin Jauh Harirudin, saat ditemui di Jakarta Rabu 15 Januari mengatakan, penjagaan yang dilakukan pihaknya bukan semata-mata menjalankan tugas pengamanan, melainkan sebagai wujud toleransi dan persatuan bangsa yang beragam.
Menurutnya terdapat sejumlah wilayah yang menjadi prioritas penjagaan hari besar keagamaan bagi umat Tionghoa itu, mulai dari daerah khusus Jakarta hingga Kalimantan Barat. Dan tentu banyak etnis yang heterogen ya. Di situ juga banyak teman-teman etnis Tionghoa, Kalimantan Barat, kemudian Kepulauan Riau kan banyak. Tentu DKI sendiri, kemudian Bandung. Nah, yang kedua, kita juga kan punya hubungan dan sejarah yang panjang kan, karena almarhum Presiden Gus Dur kan dulu juga yang membuka keran ya. Membuka keran, kemudian perayaan Imlek, kemudian Agama Konghucu. Saya pikir apa yang kemudian sudah dibangun oleh almarhum Gus Dur, kita harus jaga, kita harus rawat, itu bagian dari kekuatan bangsa ini. Selain masyarakat yang heterogen, tingginya antusias masyarakat lintas agama dalam menyaksikan perayaan Imlek juga menjadi faktor wilayah yang dipetakan dalam pengamanan ekstra. Baik pemirsa, jelang Piala Asia U20 2025, pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri telah mendapatkan 47 pemain. Pada sesi latihan di Stadion Madia GBK, Senayan, Jakarta, Indra Syafri menyebut para pemainnya tersebut nantinya akan kembali disaring melalui laga uji coba Mandiri U20 Challenge Series 2025 melawan sejumlah negara Asia, termasuk Yordania. Timnas Indonesia U20 terus mematangkan persiapan jelang Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina pada 6 hingga 23 Februari mendatang. Sebagai bagian dari langkah strategis, pelatih Indra Syafri telah mendaftarkan 47 pemain terbaik untuk memperkuat Garuda Muda dalam ajang bergengsi tersebut. Pada sesi pemusatan latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Rabu 15 Januari, pelatih Timnas U20 Indra Syafri mengungkapkan, selain pemusatan latihan, Timnas U20 juga akan mengikuti turnamen Mandiri U20 Challenge Series 2025. Turnamen ini menghadirkan laga uji coba melawan 3 negara Asia, yakni Suriah, Yordania, dan India. Dan uji coba itu adalah uji coba yang terakhir, dan setelah itu kami akan menetapkan 23 skuad terbaik yang nanti akan kita berangkatkan ke Piala Asia. Jadi itu sekilas gambaran tim nasional U20 menuju ke Piala Asia di Cina nanti. Adapun pada laga pertama uji coba tersebut, Timnas U20 akan berhadapan dengan Yordania pada 24 Januari yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk diketahui, Indonesia tergabung di grup C Piala Asia U20 2025 bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Meski menghadapi lawan tangguh, optimisme tetap mengalir setelah Indonesia sukses menjadi juara grup F di babak kualifikasi dengan koleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dan penyanderaan yang akan mengakhiri pertempuran di Gaza. Sementara itu, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan gencatan senjata akan berlaku mulai hari Minggu 19 Januari 2025. The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, a withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. And I'm proud to say Americans will be part of that hostage release in Phase 1 as well. And the Vice President and I cannot wait to welcome them home. In exchange, Israel released hundreds of Palestinian prisoners. And during Phase 1, the Palestinians can also return to their neighborhoods in all the areas of Gaza. يسر دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين، بالإضافة إلى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. Sekelompok warga Gaza merayakan berita gencatan senjata dengan meneriakan yel-yel dan berkumpul di jalan-jalan di kota Kot. Para negosiator mencapai kesepakatan bertahap untuk mengakhiri perang di Gaza antara Israel dan Hamas. Sebagai peraih Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2024, Desa Krebet terus berbenah lebih baik. Desa perajin batik kayu itu kini menjelma menjadi industri pariwisata berbasis seni dan budaya
yang diunggulkan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberhasilan menghidupkan kembali roda perekonomian desa menjadikan desa saat ini sebagai tumpuan pendapatan masyarakat. Hal ini yang dirasakan Desa Krebet, peraih Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024, kategori kelembagaan dan sumber daya manusia. Dirintis sejak tahun 1995, kini masyarakat Desa Wisata Krebet merasakan manisnya industri wisata, apalagi setelah mendapatkan anugerah ADWI. Tidak hanya menawarkan kerajinan batik kayu, Desa Wisata Krebet kini menjelma menjadi destinasi wisata edukasi batik, seni, dan budaya. Bermula dari produk kerajinan batik kayu, kini Desa Wisata Krebet berkembang dengan adanya sanggar-sanggar kerajinan, penginapan, dan juga UMKM pendukung pariwisata. Agus Jati Kumara, Ketua Pengelola Desa Wisata Krebet menuturkan, dalam perkembangan Krebet jadi desa wisata, banyak masyarakat yang dilibatkan dalam industri wisata sehingga menambah pendapatan. Sehari itu bekerja di rumah, itu bisa memandu tamu, bisa berinteraksi dengan tamu, mereka juga dapat pengalaman baru. Tujuan kami adalah dengan kami masuk di Anugerah Desa Wisata Indonesia ini, kami berharap kunjungan yang ada di Desa Wisata Krebet akan semakin meningkat dan tamu di sini akan semakin banyak. Yang kita kejar adalah peningkatan kunjungan dan kualitas pelayanan kami yang ingin kami tingkatkan. Pekerjaan kerajinan ini kan sangat banyak menampung semua orang dan keahlian berbagai macam bisa kita, bahkan orang yang baru masuk saja bisa ditempatkan untuk pekerjaan, contohnya ngamplas dan sebagainya. Sebetulnya di sini tidak ada pengangguran kecuali orang yang nggak mau bekerja. Desa Wisata Krebet saat ini memiliki 55 rumah produksi dengan 200 orang perajin. Bahkan pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sebanyak 3.000 wisatawan mengunjungi Desa Wisata Krebet. Pemirsa, demikian Lingkar Pagi kali ini. Lingkar Siang akan hadir pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Saya Rizky Riawan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.